Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberi keafiatan, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keamanan, dan lebih penting lagi kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Dan kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat lahir dan batin yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, ya, di tengah-tengah ya suasana di mana kita diuji dengan sebuah musibah, yaitu penyebaran wabah COVID-19, yang mana pemerintah kita menganjurkan untuk kita ya tetap berada di rumah kecuali untuk satu keperluan yang penting. Dan ini adalah salah satu sarana kita untuk menuntut ilmu hari ini, yaitu melalui layar kaca, di mana kita tidak mungkin berkumpul atau membuat satu kerumunan massa ataupun perkumpulan. Maka ta'lim ataupun talabul ilmi melalui siaran televisi ataupun radio saat ini merupakan pilihan satu-satunya untuk bisa ya, tetap menuntut ilmu dan mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Para pemirsa dan para pendengar sekalian bisa mengikutinya lewat radio ataupun layar kaca, layar televisi di rumah masing-masing. Alhamdulillah yang mana Allah telah memudahkan kita semua untuk mengadakan semua sarana dan prasarana ini, ya, sehingga kita masih tetap dapat untuk mendengarkan nasihat-nasihat ilmu yang bermanfaat. Dan pada kesempatan siang ini kita masih berbicara tentang salah satu bentuk ihsan, yaitu ihsan kepada non-muslim. Ihsan kepada orang-orang yang berada di luar agama kita. Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil alamin memerintahkan umatnya untuk bersikap ihsan kepada semua manusia. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik, berbuat ihsan kepada kamu. Jadi ini berlaku umum untuk semua manusia, untuk semua umat manusia. Dan demikian juga terhadap orang-orang yang mungkin berada tidak di luar agama kita. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk dakwah ya kepada orang-orang yang ada di luar agama kita. Jadi ihsan kepada non-muslim ini merupakan salah satu bentuk dakwah ya kepada orang-orang yang mungkin perlu mendapatkan sentuhan hidayah. Meskipun mereka tidak seakidah, tapi kita tetap diwajibkan untuk mempergauli mereka dengan baik. Dan sikap ini ditunjukkan dengan niat untuk agar menarik hati mereka kepada agama ini.
agar mereka mengenal ya indahnya Islam dan rahmatan lil alaminnya agama Islam ini. Ya, terutama terhadap mereka yang tinggal di sekitar kita tentunya, ya. Serta tidak terang-terangan musuhi Islam atau bukan kafir harbi. Maka kita dituntut untuk bermuamalah secara baik dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah wala dan bara. Ya, seperti lakum dinukum waliyadin. Kita tidak bercampur baur dalam urusan-urusan agama. Ada batas-batas yang perlu kita perhatikan di situ. Ya, bukan berarti kita ya bercampur baur di dalam urusan-urusan yang bersifat ibadah ataupun ritual-ritual agama, perayaan-perayaan agama, tidak. Tapi kita berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya dalam surat Al-Maidah ayat 13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ih wa nasu hazzan mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini ya untuk bersikap proporsional terhadap ahli kitab ataupun terhadap orang-orang di luar Islam. Apabila mereka menginginkan kebaikan, maka kita mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ya, apabila mereka mengajukan perdamaian, maka kita menerima perdamaian. Tapi apabila mereka berkhianat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua opsi, memerangi mereka atau memaafkan mereka dan tidak membalas khianat dengan khianat. Seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Beliau selalu bersikap ihsan demi mengetuk hati mereka, yaitu agar orang-orang kafir ini mau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa kondisi Nabi SAW memaafkan. Misalnya di dalam kondisi ketika kita lemah atau kaum muslimin lemah, ya maka Nabi SAW mengedepankan maaf dan berharap agar mereka satu saat nanti mau menerima Islam, seperti yang Nabi alami ketika berdakwah ke negeri Taif yang ditolak mentah-mentah oleh penduduknya. Nabi SAW memilih memaafkan mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan ya malaikat-malaikatnya, malaikat gunung untuk melakukan apa yang beliau perintahkan. Tapi Nabi SAW memilih untuk memaafkan mereka dan berharap bahwa nantinya ada anak-anak keturunan mereka yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang menerima Islam, menerima tauhid. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa Bani Saqif, penduduk Taif, yang akhirnya menerima Islam sebagai agama mereka. Nah, ini merupakan salah satu kita kata kesabaran di dalam menghadapi manusia. Ya, lebih-lebih lagi mereka yang berada di luar agama kita, yang tidak mengerti Islam, tidak tahu Islam, ya mungkin sebagian dari mereka karena ketidaktahuannya menampakkan ketidaksukaan, ya, dan itu adalah suatu yang wajar karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kewajiban kita kaum muslimin hari ini adalah memperkenalkan indahnya Islam, memperkenalkan rahmatan lil alaminnya agama Islam itu. Bahwa Islam ini membawa misi damai, perdamaian, dan keindahan dan
keharmonisan. Nah, demikian. Dan ini semua tentunya merupakan salah satu bentuk dakwah, ya, dakwah kepada agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, yaitu agama Allah, dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Nah, demikian pula sikap yang dicontohkan oleh para ulama salafus saleh kita. Seperti yang dicontohkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Suatu ketika ia menyembelih seekor kambing, lalu bertanya kepada keluarganya, apakah kalian sudah menghadiahkan sebahagian dagingnya kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Jadi di sini Abdullah bin Amr bertetangga dengan seorang Yahudi, ya. Dan itu satu hal yang biasa. Nabi juga bertetangga dengan orang-orang non-Muslim. Bukan suatu yang salah di dalam agama kita. Demikian pula banyak sahabat-sahabat yang bertetangga dengan orang-orang non-Muslim. Maka Abdullah bin Amr berkata kepada keluarganya ketika ia menyembelih seekor kambing, apakah kalian sudah menghadiahkan sebahagian dagingnya kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Ya, sungguh aku mendengar Nabi SAW bersabda, Malaikat Jibril terus berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira Al-Rasul akan memberikan hak waris kepada tetangga. Hadis riwayat Abu Daud di dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Jadi di sini Abdullah bin Amr tidak melupakan tetangganya yang Yahudi. Ya, ketika ia menyembelih kambing, ia teringat tetangganya. Walaupun itu seorang Yahudi, dia punya hak sebagai tetangga. Dia punya hak sebagai tetangga, jiran. Maka beliau berpesan supaya tidak melupakan tetangga tersebut, walaupun dia non-Muslim. Nah, ini contoh, ya, satu akhlak yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, ya. Yaitu sabda Nabi, ya, tidak dikatakan beriman atau belum dikatakan sempurna imannya orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di samping rumahnya. Ini termasuk juga tetangga-tetangga non-Muslim. Jadi mereka punya hak, ya, sebagai tetangga, sebagai orang yang dekat hidupnya dengan kita, maka kita harus memberikan hak mereka. Nah, demikian juga Nabi SAW, beliau juga bertetangga dengan orang-orang non-Muslim, orang-orang Yahudi. Ada seorang pemuda Yahudi yang sering datang ke rumah Nabi untuk berkhidmat, sukarela kepada Nabi. Dan satu ketika Nabi kehilangan pemuda itu, ternyata ia sakit keras. Nabi bertanya kepada sahabat, kemana pemuda Yahudi yang biasa datang? Mereka mengatakan dia sakit keras, maka Nabi menjenguknya untuk mendakwahinya. Ternyata sakitnya itu sakit yang membawanya kepada kematian. Ya, Nabi mengatakan kepadanya, aslim, masuk Islamlah. Pemuda itu menoleh kepada ayahnya dan ternyata ayahnya mengerti maksudnya, yaitu minta persetujuan dari dirinya. Maka ia pun berkata, Ati' Abul Qasim. Taatilah, ikutilah perkataan Abul Qasim. Maka pemuda Yahudi itu pun bersyahadat dan Nabi pergi dari rumahnya dan berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Demikian, ya, pertetanggaan yang baik merupakan salah satu kita katakan sarana ataupun wasilah untuk menyampaikan dakwah, ya, kepada orang-orang di luar agama kita. Ya, tentunya mereka, ya, orang-orang yang di luar agama kita pada hari ini, ya, mereka mendengar tentang Islam, tahu tentang Islam, adanya Islam sebagai rahmat bagi sebagian alam, bagi semesta alam. Tapi mungkin mereka perlu melihat bukti nyata ataupun buktinya dari kaum muslimin. Karena orang-orang non-muslim ketika ingin mengenal Islam, yang mereka lakukan pertama kali adalah melihat muslim. Ya, tidak mungkin mereka datang ke masjid, kemudian mendengarkan taklim di masjid untuk mengerti Islam. Mungkin itu suatu hal yang mungkin jarang, ya, kecuali dia mengejar hidayah. Yang mereka lakukan untuk mengenal Islam adalah melihat kaum muslimin. Ya, melihat kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin?
bagaimana Muslim. Nah, itu menjadi suatu referensi mereka untuk mengetahui Islam itu bagaimana. Maka setiap Muslim hari ini punya kewajiban sebenarnya untuk menampilkan Islam di dalam kehidupan mereka, karena mereka sekarang ini disorot. Islam pada hari ini disorot, terutama Muslimnya, ya, karena kita menawarkan solusi masalah problematika manusia hari ini, jalan keluarnya adalah Islam. Maka ya kaum muslimin ataupun muslim harus memberikan jawabannya. Nah, inilah dia solusinya, yaitu yang terwujud dalam satu gambaran kehidupan muslim. Ya. Nah, demikian. Itu merupakan salah satu cara kita untuk memperkenalkan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Sebagaimana dahulu ya, ketika belum ada internet mungkin ya, orang-orang di mungkin Eropa, Amerika, Australia, kalau mereka ingin mengetahui Islam, tidak mungkin mereka datang ke masjid, duduk di masjid mendengarkan pelajaran tentang Islam. Yang mereka lihat masa itu adalah mereka melihat kaum muslimin. Bagaimana Islam, mereka melihat kaum muslimin. Dan mungkin Muslim belum bisa mewakili agamanya. Muslim belum bisa mewakili agamanya. Sehingga orang-orang non-Muslim ini punya satu pemahaman atau pandangan yang salah tentang Islam. Ya, nah di zaman sekarang ini ya kita lihat grafik peningkatan ya orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam di Eropa, Amerika, Australia, dan di negara-negara non-Muslim lainnya, itu terbantu dengan adanya internet. Ya, sekarang ini mereka ingin tahu Islam, mereka bisa belajar lewat internet. Mereka buka literatur tentang Islam, mereka bisa mengetahui Islam itu dari literatur-literatur yang ada di internet ataupun di YouTube dan lain sebagainya. Yang mana itu tidak mungkin terjadi dahulu sebelum adanya internet ini. Nah demikian lonjakan orang-orang yang masuk ke dalam Islam banyak itu melalui media-media internet. Nah, ini tentunya menjadi suatu PR bagi Muslim ya. Seharusnya Muslim itu bisa menjadi interpretasi yang akurat tentang Islam. Ya, ketika orang melihat ini Muslim, maka mereka melihat gambaran Islam. Tapi kembali lagi jawabannya kepada kaum Muslimin, apakah mereka bisa mewakili Islam itu? Bisa menjadikan suatu gambaran interpretasi tentang Islam. Ya, ketika non-Muslim melihat Muslim, mereka melihat gambaran Islam. Ya, tidak seluruhnya mungkin ya, sebagian besar. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Ya, hablun minan nas. Nah, demikian. Maka kita sangat sedih kalau ada Muslim yang ya kita katakan ya secara akhlak secara umum lah. Nanti kita bahas ihsan kepada alam misalnya. Maka kita kadang-kadang prihatin lihat Muslim yang tidak berakhlak berbuat ihsan kepada alam ya, kepada lingkungan, masih buang sampah misalnya sembarangan, mengotori planet bumi ya dengan sampahnya, atau menebang pohon sembarangan dan lain sebagainya. Ya, yang mana hal itu bagi orang-orang di luar Islam menjadi satu hal yang menjadi satu sorotan besar begitu ya. Nah, jadi Muslim harus bisa menjadi wakil ya bagi agama mereka, dan itu tugas berat bagi setiap Muslim hari ini, karena bagaimanapun Muslim itu disorot ya, Muslim itu akan dilihat, Muslim itu akan dijadikan sebagai ukuran begitu ya, karena kita kaum muslimin berani menyatakan bahwa solusi manusia hari ini adalah Islam ya, problematika manusia itu jawabannya adalah Islam. Ya, maka itu bukan hanya secara teoritis di atas kertas, tapi juga di lapangan tentunya. Ya, misalnya sekarang dalam menghadapi wabah virus penyakit ini ya seorang Muslim ya tentunya bisa ya berperan aktif ya di dalam mencegah penyebarannya ya, dengan mematuhi seruan misalnya dari
ya pemerintah ya untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan juga untuk berdiam diri melakukan social distancing, dan itu adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus ini, karena yang dikhawatirkan bukan hanya penyakitnya itu saja, karena kemungkinan sembuh juga besar ya, kemungkinan korban itu sedikit. Cuma yang dikhawatirkan dari virus ini adalah cepatnya penyebarannya ya, dan terjadi secara random, tidak bisa diduga. Ya bisa saja seorang bisa menjadi carrier bagi orang lain, dan bisa saja ya carrier ini selamat, dia sembuh, dia tidak, bahkan tidak terpapar parah dari virus ini. Namun orang lain yang mungkin punya riwayat penyakit atau karena faktor usia, mungkin mereka menjadi korban yang mungkin bisa saja terenggut nyawanya. Maka ketika kita memilih untuk berada di rumah, itu berarti juga kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain, ya, yang kemungkinan bisa tertular, ya, karena virus ini. Nah demikian. Jadi ini yang harus disadari oleh setiap Muslim, bahwasanya dia ikut berperan serta, ya, di dalam menjaga, ya, kita katakan lingkungan sekitarnya. Yang ini akan berkaitan dengan poin ke-10 berikutnya ini, yaitu ihsan kepada alam, ya, semesta, kepada manusia dan kepada alam yang ada di sekitarnya. Begitu keindahan Islam ini, ya. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa Muslim sebenarnya sudah siap untuk menghadapi wabah-wabah penyakit, karena kalau kita jalankan ya panduan amal sunnah sehari semalam, ya itu sudah lebih dari cukup, ya, seperti misalnya menjaga kebersihan dan lain sebagainya, ya. Di dalam Islam ada menjaga wudhu, di dalam Islam kita dilatih untuk menjalani gaya hidup bersih, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Itu kalau diamalkan, ini merupakan salah satu penunjang untuk bisa melewati, ya, kita katakan musibah yang sedang menimpa manusia, umat manusia hari ini. Nah demikian. Maka ya sekali lagi Muslim ya harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah teladan, ya, di dalam semua pintu-pintu kebaikan, ya, semua jalan-jalan kebaikan, ya, dan ya Muslim mencegah, ya, mudarat yang lebih besar terjadi pada orang lain, karena Nabi mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi ini yang mesti kita perhatikan, ya. Taruhlah kita bisa selamat, tapi orang lain apa bisa selamat juga? Dan jangan karena kecerobohan kita orang lain itu yang menjadi korbannya. Nah ini yang harus disadari oleh setiap individu Muslim hari ini, ya, ya, di tengah wabah yang kita harus menghadapinya bersama, karena kemungkinan terburuk bisa saja terjadi, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi kepatuhan menaati seruan, ya, pemerintah, yaitu harus didengar baik-baik, ya, karena tentunya ini untuk kemaslahatan bersama, ya, untuk kemaslahatan umum. Dan tentunya salah satu kaedah syariat, ya, adalah menjaga daruriyatul khamsah. Salah satu menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa, ya. Nah demikian. Wallahu alam bissawab. Ya tentunya kita terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia yang mampu untuk, ya, mengangkat musibah ini dari manusia. Tanpa bantuan dan pertolongannya, ya, kita tidak punya daya dan upaya apapun. Maka jangan lupa, ya, setiap individu Muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mengangkat musibah wabah ini dari manusia, ya, secara umum. Nah demikian. Dan tentunya kita serahkan kepada ahlinya, ya, ketika kita bicara tentang virus yang bisa merenggut nyawa manusia ini, yaitu virus COVID-19 ini,
ya kita serahkan kepada ahlinya ya yang mengetahui masalah penyebaran virus dan lain sebagainya, ya tindakan apa yang harus diambil, nah itu kita serahkan kepada ahlinya. Ya apalagi mereka adalah muslim-muslim, dokter-dokter muslim yang ya kita percaya. Nah kita ya setiap maqamin maqal ya, setiap bidang itu ada ahlinya, kita serahkan dan kita jalani petunjuk-petunjuk dari para ahli tersebut ya. Nah demikian. Nah ini yang harus kita perhatikan pada hari ini. Ya mudah-mudahan kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Yang ke-10, nah ini yang penting juga adalah ihsan kepada alam. Ya, perintah supaya bersikap ihsan ini memiliki cakupan yang luas, tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, ya, tapi juga kepada alam dan segenap isinya. Ya, ihsan kepada tumbuhan, binatang, atau bahkan benda-benda mati. Ya, nah sikap ihsan ini ya perlu kita jaga karena Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, ya. Ihsan kepada tumbuh-tumbuhan dapat kita lakukan dengan cara menjaga, memperhatikan dan tidak merusaknya. Ya, misalnya merusak hutan, itu dapat menyebabkan musibah banjir. Ya seperti yang mungkin diilustrasikan oleh para ahli lingkungan ya, bahwa merusak hutan sama dengan kita mengundang banjir. Tapi kadang-kadang ya ketika hutan itu dirusak, ya kemudian datang musibah banjir, manusia teriak-teriak salah sana, salah sini, saling menyalahkan satu sama lainnya. Ini satu yang mungkin tidak bijak ya. Kita tidak menjaga perilaku kita kepada alam. Lalu ketika kita ketimpa musibah, kita salahkan ini dan itu. Ya yang lebih lucu lagi ya menyalahkan hujannya begitu ya, seperti yang ya kita dengar dan kita kita saksikan ya, menyifati hujan dengan sifat-sifat yang seolah itu tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan turunnya ya. Ini aneh manusia memang, kalau nggak turun hujan mereka teriak-teriak, turun hujan juga teriak-teriak. Ya, nah demikian. Tapi manusia lupa perbuatannya, ya menjadikan daerah hijau menjadi bangunan, ya kemudian ya tidak memperhatikan kesetimbangan alam, amdal dilanggar dan lain-lain sebagainya. Kemudian ketika terjadi musibah, ya mereka saling menyalahkan satu sama lainnya, mencari kambing hitam. Ini adalah suatu tindakan yang sangat tidak bijak tentunya. Demikian juga ihsan kepada binatang, walaupun itu hewan ternak, misalnya dalam hal penyembelihan. Ya, kita diperintahkan juga untuk berakhlak ya, beradab di dalam hal penyembelihan. Nabi mengatakan, "Fa-idza dzabahtum fa ahsinud dzibah." Jika kamu menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan juga, dengan cara yang baik. Ya, wal yuhidda ahadukum syufratahu wal falyurih dzabihatahu. Hendaklah dia menajamkan pisaunya dan membuat nyaman ya hewan yang disembelihnya. Nah, demikian ihsan ya seorang muslim kepada hewan ternak yang akan disembelihnya, yang akan dimakan dagingnya. Nah, demikian ya, jangan dia bersikap brutal misalnya menyembelih dengan cara asal-asalan, ya dengan pisau yang tumpul atau bahkan dengan alat-alat yang dilarang seperti dengan kuku ataupun dengan gigi ataupun dengan benda-benda tumpul lainnya sehingga menyiksa binatang tersebut ya. Nah, maka seorang hamba akan memperoleh pahala disebabkan berbuat ihsan dan menyayangi binatang ya. Kita tahu bahwa ada orang yang masuk surga gara-gara seekor anjing. Yaitu ya seorang yang masuk surga, Nabi mengisahkan ya, seorang yang masuk surga ya ketika seorang laki-laki ya kehausan dalam perjalanannya, dia menemukan sumur. Dia langsung turun ke dalamnya untuk minum, lalu naik ke atas dan tidak keluar. Tetapi setibanya di bibir sumur, laki-laki ini mendapati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka laki-laki ini bergumam, "Anjing ini sedang kehausan seperti yang baru saja kualami." Maka ia pun turun ke sumur tadi, mengisi sepatu khufnya dengan air, lalu memanjat ke atas,
sambil menggigit khufnya, lalu ia memberi minum anjing tersebut. Ya, atas sikap ihsannya kepada binatang ini, Allah mensyukurinya dan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Ya, karena dia menolong seekor anjing yang kehausan. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Jadi ada dua kisah ya. Ada yang seorang pelacur, ada juga seorang laki-laki, ada dua kisah yang berbeda tentunya. Ya, jadi dua orang ini masuk surga karena menolong seekor anjing yang kehausan, seekor anjing yang ya kita katakan liurnya najis dan harus disamak dengan tanah sekali dan dengan air 7 kali. Tapi karena menolong seekor anjing ini yang sebagian ulama mengatakan najis, ya, dia masuk surga. Nah demikian ya bagaimana Islam membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya pintu ihsan kepada alam semesta, ya, bahkan kepada makhluk ataupun hewan seperti anjing. Nah, ada yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Nah, dia mengurung kucing itu, seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing, ya. Nah, maka para sahabat yang mendengar kisah ini pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang mendatangkan pahala bagi kita?" Maka Nabi menjawab, "Na'am, fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun." Ya, berbuat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa, ya, kabidin ratbah ajrun, ada pahala di situ, mendatangkan pahala. Ya, mendatangkan pahala. Nah, demikian. Ya, Islam membuka pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada setiap muslim untuk berbuat baik. Dan jangan remehkan satu kebaikan. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan ya perbuatan ma'ruf itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun dengan sekedar memberikan senyuman. Ya, karena dengan modal la ilaha illallah yang dimiliki oleh seorang muslim, maka sekecil-kecil kebaikan yang dilakukannya bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini didorong dengan keikhlasan. Ya, seorang laki-laki tadi ya, mungkin inilah amal yang terikhlas yang dilakukannya. Dia mau mengharap apa dari seekor anjing? Nggak ada yang diharapkannya mungkin. Semata-mata untuk menolongnya. Lillahi ta'ala. Mungkin dia sampai pada puncak keikhlasannya di amal itu. Kita nggak tahu amal mana ya. Kita sampai pada puncak keikhlasan. Dan ikhlas itu luar biasa. Bisa mendongkrak amal itu lebih besar daripada amal itu sendiri, dan bisa menurunkan derajat amal serendah-rendahnya, walaupun amal itu amal yang tertinggi di dalam Islam seperti jihad fisabilillah. Kita tahu ya, orang yang pertama kali diadili itu adalah seorang yang berperang sampai mati, tapi ternyata tidak ikhlas. Nah demikian. Dalam riwayat lain, Nabi mengisahkan bahwa suatu ketika ada seekor anjing berputar-putar di bibir sumur dan hampir mati karena kehausan. Kejadian itu tertangkap oleh pandangan seorang wanita tunasusila dari kalangan Bani Israel. Wanita itu pun segera melepaskan sepatunya, mengisinya dengan air, kemudian meminumkannya ke anjing tersebut. Dan atas sikapnya itu, atas ihsannya kepada anjing tersebut, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, riwayatnya sahih juga, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini perintah agar berbuat baik kepada berbuat ihsan kepada binatang, ya, yang apa kita katakan secara umum, ya, binatang apapun itu, ya. Nah demikian. Ya tentunya sebaliknya juga demikian, ya. Ya, larangan berbuat zalim kepada binatang, ya. Ya, Nabi bersabda, "Udzibat imra'atun fi harratin sajanatha hatta matat, fadakhalat fiha an-nar. La hiya at'amatha wa la saqatha, id habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Ada seorang perempuan yang diadab lantaran seekor kucing yang dia kurung hingga mati. Dia masuk neraka akibat perbuatan tersebut. Karena dia tidak memberinya makan dan minum.
dan tidak juga melepaskannya agar bisa mencari makanan sendiri, ya, hingga hewan itu mati. Nah, karena kekejamannya itu, ya Allah Subhanahu wa taala mengadabnya di dalam neraka. Ia masuk neraka karena hal tersebut. Nah, jadi demikian ya, berbuat semena-mena terhadap alam sekitar juga akan menimbulkan akibat buruk di dunia dan juga di akhirat. Adapun bersikap ihsan kepada benda-benda yang ada di alam semesta ini, Allah secara umum mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 56. Ya, nah demikian. Dan salah satu derajat ihsan termulia terhadap alam adalah meninggalkan segala kemaksiatan. Itu termasuk derajat ihsan yang termulia terhadap alam, ya, yaitu meninggalkan segala kemaksiatan. Karena setiap kemaksiatan itu berpengaruh buruk terhadap alam, ya, secara keseluruhan. Sebab seluruh alam akan merasakan buah ketaatan kita, sebagaimana kemaksiatan akan memberikan pengaruh buruk terhadapnya. Kita tahu bahwasanya terhalangnya hujan, ya, turun ke muka bumi ini karena maksiat manusia, ya, karena tersebarnya zina, karena manusia yang tidak membayar zakatnya, ya, melaksanakan kewajiban zakatnya. Nah demikian. Dan jika mereka bertakwa, maka Allah akan keluarkan berkah bumi ini. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, mereka berbuat baik, ya, berbuat amal soleh di muka bumi ini, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi, dari atas dan dari bawah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka melanggar ayat-ayat kami, tidak melaksanakannya, mereka melanggar itu semua, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di muka bumi ini. Nah demikian. Jadi itulah, ya, indahnya Islam, bahwa Islam, ya, menganjurkan kita untuk juga berbuat ihsan kepada alam sekitar, ya. Jadi semua, baik makhluk hidup sampai benda mati, merasakan ihsannya dari seorang muslim. Maka Nabi mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi dan juga dorongan kepada setiap muslim agar, ya, menjadi seorang muslim itu menjadi berkah, ya, dan menjadi satu manfaat bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, afdalul ibadi ilallah anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Dan juga hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan, ya, ihsan ini bisa kita munculkan di dalam kehidupan kita, ya, dan ini adalah derajat yang tertinggi, ya, di dalam agama kita. Ada 3 maratib, ada Islam, ada iman, dan ada ihsan, ya. Dan ihsan kita lihat dari semua sisi, ya. Ihsan ada 2 rukunnya, yaitu pertama ibadah dan yang kedua adalah ikhlas. Dan tentunya ibadah dengan cakupannya yang sangat luas, ya. Nah demikian. Nah wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjadi hamba-hamba yang muhsin, ya. Nah demikian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan
dengan ihsan kepada non-muslim. Nah, ikhwatal Islam wa azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, untuk pertanyaan pertama, kami coba angkat dari pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz dari hamba Allah di Jakarta. Ustadz, saya hidup di lingkungan yang mayoritas non-muslim dan tetangga saya mengalami musibah. Hubungan kami sebagai tetangga sangat baik meski berbeda keyakinan. Dan yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya memberi sedekah kepada non-muslim yang sedang mengalami musibah, di mana tentunya dalam hal ini ia membutuhkannya. Mohon penjelasan dari Ustadz. Syukran. Ya, ya kalau kita ada ke lapangan ya kita memberikan bantuan ya menurut kemampuan yang kita bisa lakukan. Dan itu termasuk ihsan juga kepada non-muslim ya. Ketika manusia perlu bantuan, musibah misalnya menimpa manusia, misalnya dia kebanjiran, kelaparan ya, bagi makanan kan begitu ya, beri bantuan ya. Karena misalnya lah kita di jalan raya ya, ada orang kecelakaan gitu ya. Dia kecelakaan, kemudian kita lihat dia pakai kalung salib misalnya. Kita tolong atau tidak? Karena dia pakai kalung salib misalnya. Ya tolong, walaupun kita tahu itu non-muslim. Nah, kalau kita bisa memberikan pertolongan kan begitu. Ya, demikian ya. Jadi ini merupakan salah satu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, demikian. Jadi ada waktu ataupun momen di mana kita harus menunjukkan sisi kemanusiaan tanpa melihat apa latar belakangnya kan begitu ya. Nah, demikian. Karena ya kita hidup juga di satu bumi yang sama ya, satu sama lainnya saling ada ketergantungan. Ya selama masih dalam batas koridor yang dibenarkan agama kita ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya, tidak melanggar kaidah-kaidah wala dan bara. Ya ini kan bukan masalah ritual ya, kita nolong orang ya maka lakukan itu. Mudah-mudahan itu adalah kebaikan. Ya mana tahu itu adalah jalan baginya untuk dapat hidayah dia kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi kalau kita bisa memberi bantuan ya bantulah ya orang-orang yang ada di sekitar yang perlu bantuan ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengan sengaja memukul kucing karena kucing tersebut suka mencuri. Dan saya pernah sengaja juga menyakiti anjing di sekitar rumah saya karena suka mengejar warga. Apakah ini termasuk dosa, Ustadz? Apabila iya, bagaimana cara saya bertobat dari perbuatan ini? Syukur. Ya, di sana ada anjing yang berbahaya yang bisa menyebarkan misalnya virus rabies ya, misalnya. Nah, maka kita ya berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengamankan itu ya. Nah demikian. Kemudian juga kalau kucing yang ada di sekitar rumah kita, Nabi mengatakan ya mereka adalah binatang-binatang yang berada di sekitar kamu ya. Nah demikian. Jadi ya mungkin ya namanya juga hewan ya, dia nggak ngerti ini makanan untuk siapa ya. Ya kita lah yang mengamankannya kan begitu ya. Nah demikian ya. Ya tidak perlu ya kita menyiksa binatang ya, mengusirnya, menghalaunya silakan ya, tapi menyiksanya jangan ya. Karena ada yang kadang-kadang muncul sisi buasnya begitu ya, lebih buas daripada kucing gitu ya. Ya ada yang disiksa kan ya, jangan sampai seperti itu. Kita halau dia yaitu yang memang perlu dihalau ya. Ya, tapi kita siksa dia jangan itu nggak boleh ya, kita menyiksa binatang itu dilarang juga. Nah apalagi itu binatang ya yang boleh dibunuh aja nggak boleh disiksa ya. Dia dibunuh misalnya ular ya, kalajengking atau binatang ya berbisa ataupun berbahaya lainnya ya. Nah demikian. Adapun anjing tadi ya mungkin itu anjing berbahaya karena nggak ada tuannya ya. Nah mungkin kita bisa koordinasikan dengan pemerintah setempat untuk mengamankan
anjing-anjing ini, apalagi dicurigai anjing itu membawa virus rabies misalnya. Ya, ciri-ciri anjing yang punya penyakit rabies ini ya dia suka menyerang dia suka menyerang ya tidak tidak seperti anjing-anjing yang lainnya mungkin. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, Ikhwatal Islam Azakumullah, saatnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan, Ustaz. Pak Mulyono, silakan. Ini ada doa, Ustaz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Itu dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa itu, Ustaz ya? Baik. Itu saja Bapak. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Iya, itu doa yang mungkin sekarang ini lagi populer ya. Karena seiring dengan adanya wabah corona ya, salah satu yang dianjurkan oleh dan disebutkan ini di dalam buku Asyrul Wasaya itu ya, tulisan Syekh Abdul Razak, yaitu memperbanyak bacaan doa, itu doa yang diajarkan Nabi ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah dakwatu Zinnun ya, doanya Nabi Yunus ya ketika ia berada di Batnil Hud, di dalam perut ikan ya, dia terus-menerus membaca doa ini ya terus-menerus ya, bukan sekali baca aja ya, yaitu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan Nabi Yunus dari dari musibah tersebut, yaitu mengeluarkan beliau dari perut ikan itu hidup-hidup ya. Nah, dalam keadaan hidup ya, bukan dalam keadaan mati ya, tidak, tapi dalam keadaan hidup. Nah, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim ya berdoa dengan doa ini melainkan dia akan dihindarkan dari musibah atau diselamatkan dari bencana ataupun musibah ya, Allah menolongnya. Nah, atau dikabulkan doanya. Nah, demikian. Jadi ini salah satu ya di antara doa-doa yang ya kita baca pada hari ini ya, untuk menyelamatkan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita dari wabah penyakit atau virus yang sedang menyerang manusia hari ini. Ada beberapa doa lagi yang diajarkan oleh oleh para ulama ataupun disebutkan dalam buku tersebut, misalnya doa pagi dan petang ya. Ya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim ya, dan doa-doa lainnya seperti kita minta kepada Allah ya terhindar dari al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya. Nah, demikian juga doa pagi dan petang lainnya seperti Allahumma inni as'alukal afwa al-afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, dan lain sebagainya. Karena doa merupakan salah satu kita katakan wasilah ya terbesar, sebab terbesar, ikhtiar terkuat yang dilakukan oleh seorang muslim untuk bisa selamat dari musibah. Karena musibah ini sudah menimpa manusia, manusia perlu beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang sudah menimpa ini bisa terangkat ya. Nah, demikian yang harus dilakukan oleh seorang muslim ya. Nah, demikian. Ini doanya ya, dari Al-Qur'an atau dari sunnah? Itu dia dari Al-Qur'an, silakan cari sendiri Al-Qur'an. Tapi itu doa secara khusus itu dianjurkan di dalam hadis. Ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat itu tidak ada perintah untuk membaca doa itu, yang ada itu di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu khasiatnya adalah tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa itu melainkan akan dikabulkan doanya. Nah, hadisnya sahih. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting adalah kita mengamalkannya. Ya, khususnya pada hari ini ya. Sungguh-sungguh, kenapa? Ini ancaman. Ancaman yang bukan kita boleh sepelekan ya. Kita nggak boleh menyepelekan musibah ini ya. Karena kita nggak tahu seberapa besar ya pengaruh buruknya terhadap
negeri ini ya, kalau misalnya menyebar seperti tersebarnya di negeri-negeri yang sudah mengalami satu bencana yang besar seperti Italia ataupun di Iran Cina ya. ataupun di luar Cina ya, Ya. di apa namanya di Spanyol dan negeri-negeri lainnya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan itu terjadi juga di negeri ini. Maka kita harus tetap waspada ya. Nah, demikian. Kita tidak takut ya, cuma kita harus tetap waspada dan menaati ya apa namanya anjuran-anjuran yang telah dikeluarkan oleh ahlinya Nah, ya, oleh ahlinya ya. Jadi di sini kita nggak boleh bicara tanpa ilmu juga ya. Nah, karena kita kalau nggak ngerti tentang virus corona ini seberapa bahayanya dan bagaimana penyebarannya, apa yang ditakuti dari virus ini ya, ya kita ikuti arahan yang ahlinya. Hendaknya kita mengembalikan ini kepada ahlinya, itu yang penting ya, dan mengikuti arahan-arahan tersebut. Ya, nah demikian. Ya karena apa namanya kalau kita belajar dari Italia ya, ya. itu karena penduduknya meremehkan ya. Ternyata pengaruhnya jadi sangat buruk seperti itu. Tentunya kita tidak mengharapkan hal itu terjadi ya. Kita ingin musibah ini cepat ataupun wabah ini cepat teratasi ya. Jadi diamalkan doanya ya. Ya. Seperti yang diajarkan oleh banyak para ulama hari ini ya, membaca doa zikir pagi dan petang itu untuk kita, dan kita berdoa juga untuk kaum muslimin dan manusia secara keseluruhan. Ya, itu doa untuk kita, zikir pagi itu untuk kita, dan juga untuk orang lain ya, untuk bahkan untuk manusia secara umum, bukan hanya untuk kaum muslimin saja, manusia secara umum, karena ini menimpa semua orang ya. Tidak pandang bulu apa latar belakangnya, bahasanya, agamanya, warna kulitnya ya, di mana dia tinggal. Nah, jadi ya harus kita apa namanya ikut sama-sama berpartisipasi di dalam mencegah penyebarannya. Seperti yang kita sebutkan tadi, masalahnya bukan penyakit itu sendiri ya. Ya banyak juga yang sembuh ya. Apalagi yang muda-muda mungkin dia punya imun yang bagus ya, yang lebih oke daripada yang sudah lansia. Ya kebanyakan korban yang meninggal jatuh sebagai korban jiwa itu orang-orang yang sudah tua. Ya, dan yang dikhawatirkan adalah ya tersebar luasnya ya penularan ini dengan tidak terkendali. Dan tentunya negara ya dalam hal ini kan tentunya punya perhitungan ya. Yang mereka memberikan seruan dan lain sebagainya itu untuk kemaslahatan bersama ya secara umum. Nah demikian ya, karena dikhawatirkan meluasnya penularan sementara tenaga medis tidak tercukupi. Nah jadi itu kan semua sudah dihitung oleh pemerintah kita. Jadi ya tinggal kita ikuti apa yang menjadi anjuran dan himbauan itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua yang menyimak. Dan ikhwatal Islam azakumullah masih kami buka. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, silakan Bapak. Kalimantan Barat. Bapak di Kalimantan Barat, silakan dikeraskan suaranya. Ya, langsung ke pertanyaan Pak. Begini Ustaz, di sini kami ini sebagai masyarakat minoritas. Kemudian? Dalam kasus virus corona ini di sini ada mengadakan adat itu Ustaz. Mengadakan apa Bapak? Adat? Adat Ustaz, kalau di sini adat lawak gitu Ustaz. Adat bagaimana Bapak? Adat tolak balap maksudnya Bapak? Ya? Ya betul Ustaz. Kemudian? Tapi ini banyak mengandung kesyirikan Ustaz. Banyak mengandung kesyirikan. Baik. Ya. Pertanyaannya Bapak? Nah, kami ini diharuskan mengikutinya Ustaz. Jadi bagaimana kami sebagai minoritas? Baik. Ya. Baik, itu saja pertanyaan Bapak ya. Oh, jawabannya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Ustaz. Baik. Ya. Mohon ditunggu Bapak. Ya. Jazakallah khairan. Tadi sudah kita jelaskan ya tentang sikap kita terhadap
orang-orang di luar agama kita, ya, khususnya kita berada di tadi minoritas ya. Nah, kita harus tentunya bermuamalah dengan baik itu yang kita lakukan. Cuma tetap memperhatikan kaidah wala dan bara. Ya, kalau itu berkaitan dengan akidah ataupun dengan hal-hal yang sangat mendasar fundamental di dalam agama kita, ya, seperti misalnya masalah tauhid, maka di situ tidak ada tawar menawar, ya. Kita menjalankan ayat lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Nah, demikian ya. Jadi bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Artinya tidak ada pencampur bauran dalam bab akidah ataupun di dalam bab ritual agama ibadah di dalam masalah-masalah ini. Nah, demikian. Jadi idfa billati ahsan, tolaklah dengan cara yang baik ya, bahwasanya ini tidak sejalan dengan agama kita ya. Ya, kita memohon meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi itu yang harus jadi prinsip bagi kita di dalam bermuamalah ya, tetap menjaga hal-hal yang fundamental yang tidak boleh kita langgar ya, karena justru kalau kita lakukan itu murka Allah lebih besar ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan toleransi di dalam bab kita katakan syirik ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki tentunya. Nah, demikian. Jadi tidak ada kita katakan bercampur bauran di dalam masalah akidah ataupun ibadah agama, ritual agama di dalam bab ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tolaklah dengan cara yang baik. Katakan lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum ya. Nah, demikian. Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Nah, demikian. Jadi jangan ya kita dengan alasan sosial ya, kemasyarakatan lalu kita ikut ya budaya-budaya yang bertentangan dengan akidah kita, dengan fondasi agama kita, yaitu tauhid ya. Itu tidak ada tawar-menawar di dalam bab itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukur Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang muslim, maksud kami seorang non-muslim menghadiahkan sejumlah uang karena kita sudah berbuat baik kepadanya. Pertanyaannya, bolehkah uang tersebut digunakan untuk kebaikan, misalnya bersedekah, menyumbang untuk pembangunan masjid, memberi makan ke anak yatim, dan lain sebagainya? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukur. Ya, hadiah dari musyrik ya, pada dasarnya tidak mengapa untuk diterima, asalkan tidak ada embel-embelnya ya, tidak ada udang di balik batu, ya, tidak ada pamrihnya ya begitu ya. Kalau ada sesuatu yang mereka inginkan ya, atau sesuatu yang bisa mempengaruhi agama kita, maka tidak boleh diterima bantuan tersebut ya. Nah, demikian ya, Nabi pernah menerima dan Nabi pernah menolak hadiah dari musyrik ya. Menerima karena itu hadiah tidak ada kaitannya ataupun tidak mempengaruhi ya agama kaum muslimin dan juga tidak membahayakan mereka. Adapun hadiah yang ditolak Nabi adalah hadiah yang ada udang di balik batu istilahnya ya, ada sesuatu yang diinginkan dan bisa mempengaruhi kaum muslimin. Nah, ini ditolak. Itu mungkin bisa dibaca ya di buku ensiklopedia larangan syariat ya, larangan menerima hadiah dari musyrik ya, apabila hadiah itu memiliki sesuatu ya, dalam tanda kutip mempengaruhi agama kaum muslimin. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi pernah menerima dan Nabi juga pernah menolak bantuan dan hadiah dari musyrik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Para ulama memberikan satu perincian ya, jika hadiah itu bisa memberikan pengaruh buruk terhadap Islam dan kaum muslimin, maka tidak boleh diterima. Jika tidak ada hal itu, maka silakan menerimanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bolehkah digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin? Ya, boleh. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.